OIKN tawarkan investasi pembangunan infrastruktur di IKN ke Arab Saudi. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, menawarkan investasi pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara kepada Arab Saudi. Arab Saudi adalah negara tempat lahirnya agama Islam dan Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas Islam terbesar di dunia. Ibu kota Riyadh yang bermakna, taman, dalam bahasa Arab, juga sejalan dengan cita-cita untuk menghadirkan Riyadh di Ibu Kota Nusantara sebagai World Sustainable Forest City, ujar Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Agung menekankan pentingnya Arab Saudi sebagai mitra investasi strategis Indonesia, khususnya dalam pembangunan IKN. Otorita IKN menawarkan investasi pembangunan infrastruktur di IKN melalui skema kerja sama antara Sovereign Wealth Fund, SWF, milik Indonesia yaitu Indonesia Investment Authority, INA, dan SWF milik Arab Saudi, Public Investment Fund, PIF. Sektor-sektor investasi yang ditawarkan adalah energi terbarukan, hunian, infrastruktur konektivitas, ekotouris, dan agrikultur kepada para calon investor Arab Saudi. OIKN menghadiri Forum Saudi Indonesian Roundtable Meeting yang diselenggarakan di Riyadh, Arab Saudi. Agenda ini bertujuan untuk mempertemukan para pemangku kebijakan serta investor dari kedua negara untuk membahas berbagai peluang investasi. Kami mengapresiasi bahwa forum ini langsung menarik minat investasi dari Arab Saudi dengan disampaikannya Letter of Intent, LOI, di bidang energi terbarukan dari perusahaan energi terbesar yang juga ikut membangun NEOM sebagai kota masa depan mereka. Visi Saudi Arabia 2030 tentang energi terbarukan, ternyata sejalan dengan visi membangun Ibu Kota Nusantara untuk menjadi kota net zero di 2045, kata Agung. Sebagai informasi, IKN Nusantara adalah ibu kota Indonesia di masa depan, yang ditetapkan dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Nusantara mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia sentris, dan berfungsi untuk mempercepat transformasi ekonomi negara. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, ialah otoritas yang mengelola dan mengatur Nusantara. Jokowi groundbreaking Bandara VVIP IKN senilai Rp4 triliun 1 November. Presiden Jokowi akan groundbreaking proyek Bandara Very Important Person, VVIP, di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara senilai Rp4 triliun pada 1 November 2023. Basuki mengatakan peletakan batu pertama proyek Bandara VVIP IKN ini dilakukan usai Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat pada akhir Oktober 2023 mendatang. Selain melakukan groundbreaking atas proyek itu, Jokowi juga akan meninjau progres pembangunan proyek IKN lainnya. Sudah siap. Tanggal 1 mungkin, 1 November 2023, kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin 23 Oktober. Basuki berharap usai groundbreaking bandara itu, investor bisa lebih cepat melirik dan masuk ke IKN. Pasalnya, bandara tersebut punya akses langsung ke IKN. Ya, lebih cepat investor masuk karena lebih dekat. Jadi, orang bisa masuk situ langsung di IKN kan, harapnya. Di lain sisi, Basuki mengatakan perkembangan pembangunan IKN Nusantara kini sudah lebih dari 30%. Akan tetapi, ia tidak merinci lebih lanjut proyek-proyek apa saja yang sudah rampung. Pembangunan Bandara VVIP IKN merupakan perintah langsung Presiden Jokowi. Titah ini dialamatkan kepada Menteri PUPR Basuki Hadimulyono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Perintah itu tertuang dalam Peraturan Presiden, Perpres, Nomor 31 Tahun 2023 tentang percepatan pembangunan dan pengoperasian Bandar Udara Very Important Person untuk mendukung Ibu Kota Nusantara.
Bandara ini berlokasi di Penajam, Pasar Utara, Kalimantan Timur. Pengadaan tanah pembangunan Bandara VVIP IKN berasal dari tanah yang disediakan oleh Badan Bank Tanah. Sedangkan pendanaannya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dikutip dari situs layanan pengadaan secara elektronik, LPSE, Kementerian PUPR, nilai paket konstruksi fisik pemenuhan sebagian kebutuhan pembangunan Bandara VVIP IKN atau sisi landasan udara menyentuh Rp4,28 triliun. Duit sebanyak ini bersumber dari APBN 2023. Bandara VVIP IKN bakal memiliki landasan pacu 3000 x 45 meter yang mampu menampung pesawat berbadan besar jenis Boeing 777-300R dan Airbus A380. Sementara itu, kapasitas apron bandara sanggup menampung 3 pesawat berbadan besar plus 1 pesawat berbadan kecil, atau setara 7 pesawat berbadan kecil. Sedangkan kapasitas helipad di Bandara VVIP IKN mampu menampung 3 helikopter. IKN sebut investor India tertarik untuk berinvestasi di IKN Nusantara. Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, mengungkapkan sejumlah investor India tertarik untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Mereka tertarik untuk berinvestasi dengan kita. Banyaknya investor yang masuk ke IKN meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan dan proses perpindahan ibu kota, ujar Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha IKN Indra Yuwana dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu. Indra mengatakan, sebagian investor India tersebut memiliki perusahaan tetap di Indonesia dari berbagai sektor yang berfokus pada green energy dan panel surya. IKN Nusantara semakin menarik perhatian investor dunia terbukti dari banyaknya investor yang berkunjung langsung ke lapangan. Duta Besar Republik Indonesia untuk India merangkap Bhutan Ina Hagniningtyas Krishnamurti membawa serta investor India berkunjung ke Nusantara dalam rangka menjajaki peluang investasi di IKN Nusantara. Investor yang terlibat dalam kunjungan ini bergerak dalam sejumlah bidang mulai dari kesehatan, infrastruktur, pelabuhan dan sumber daya mineral seperti garam mineral untuk bahan baku kertas serta ubin. Mereka sangat tertarik untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan di IKN Nusantara. Sementara itu Chief Financial Officer PT Adani Global yakni Siddharth, sebagai salah satu investor India yang berkunjung ke IKN Nusantara, memuji konsep dan rencana detail IKN yang mencakup segala aspek dari green energy, teknologi, keamanan, gaya hidup, dan pendidikan. Siddharth menekankan bahwa semua itu diperlukan dalam pembangunan IKN, dan ia sangat senang dapat berkontribusi pada visi IKN ini. IKN Nusantara adalah ibu kota negara Indonesia di masa depan yang ditetapkan dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. IKN Nusantara mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia sentris, dan berfungsi untuk mempercepat transformasi ekonomi negara.